Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana metodologi yang digunakan dalam masing-masing pendekatan mempengaruhi hasil penelitian. Metodologi kualitatif cocok untuk memahami proses, makna, dan pengalaman, sementara metodologi kuantitatif lebih cocok untuk mengusik hipotesis atau mencari pola secara statistik pada populasi yang lebih besar. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena dan pengalaman individu, namun hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar, karena konteks penelitian sangat penting dan sampelnya biasanya terbatas. Sedangkan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan terukur, serta dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas jika desain penelitian, sampel, dan alat ukur dipilih secara tepat. Namun pendekatan ini kurang memberikan kedalaman pemahaman mengenai fenomena atau pengalaman individu, karena fokus pada pengukuran variabel yang telah ditentukan. Soal kedua, apa itu desain penelitian eksperimen? Jelaskan bagaimana desain ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Desain penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji penghubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Dalam penelitian eksperimen, peneliti secara sengaja memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan mengukur dampaknya pada variabel terikat sambil mengontrol variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil. Soal ketiga, jelaskan perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Bagaimana tujuan dan hasil dari masing-masing jenis penelitian yang berbeda. Penelitian dasar bertujuan untuk memperluas pengetahuan atau memahami fenomena secara mendalam tanpa langsung mempertimbangkan aplikasi praktiknya. Hasil penelitian dasar biasanya berupa teori, model, atau pemahaman baru tentang suatu fenomena. Sedangkan penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis atau menerapkan pengetahuan yang ada untuk menciptakan solusi konkret. Hasil penelitian terapan biasanya berupa inovasi praktis, teknologi baru, prosedur, atau rekomendasi kebijakan yang bisa langsung digunakan untuk memecahkan masalah praktis di masyarakat atau industri. Soal keempat, jelaskan peran dan pentingnya instrumen dalam penelitian. Bagaimana alat ukur yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan. Instrumen sangat penting dalam penelitian karena alat ukur yang baik dapat menentukan keakuratan, reliabilitas, dan validitas data yang dikumpulkan. Pemilihan atau pengembangan instrumen yang tepat adalah salah satu langkah paling kritis dalam proses penelitian karena kualitas data yang dikumpulkan sangat dipengaruhi oleh kualitas alat ukur yang digunakan. Validitas, reliabilitas, sensitivitas, dan kesesuaian instrumen dengan populasi penelitian adalah faktor kunci yang mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian. Soal terakhir, jelaskan peran, deskripsikan langkah-langkah dalam menyusun proposal penelitian yang efektif. Apa saja komponen penting yang harus ada dalam proposal tersebut? Yang pertama, pilih topik yang relevan, menarik, dan memiliki kontribusi ilmiah. Kemudian, lakukan tinjauan pustaka atau literatur review awal untuk memahami penelitian terdahulu. Rumuskan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian secara jelas, kemudian tentukan metode penelitian yang tepat, lalu kembangkan kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai landasan dalam memahami fenomena yang diteliti. Dan terakhir, menyusun rencana pelaksanaan penelitian yang mencakup waktu untuk setiap tahapan penelitian. Komponen kunci yang harus ada dalam proposal yaitu judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori atau hipotesis, metodologi penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.